Hai, selamat datang kembali di Nobar Teko Les Nostalgia bareng Disco Pantera, di mana gua ngobrol nostalgiaan bareng teman-teman gua pastinya. Dan di episode kali ini kita sudah kehadiran Tebo. Disco Pantera. Waduh, Tebo. Babe Cabita. Yes, that's right. AKA Yoga. Yoga siapa namanya? Pria Prayoga Pratama. Gokil. Tanjung. Tiba-tiba jadi Babe Cabita. Babe Cabita. Nama Babe Cabita dari mana, Be? Itu panggilan dari kecil, dari SMP. Bukan dari dari SMP aku biasa dipanggil Babe. Babe nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa ya. Iya, nggak tahu dipanggil Babe. Terus pas itu? sudah SMA kelas 3, akhirlah mau masuk kuliah kan aktif main Twitter. Ya kan? Terus di Twitter itu aku dulu bisa dibilang apa ya, ini bukan sombong ya, takut nggak enak. Ini udah sombong namanya. Ya udah. Ini udah sombong ini namanya. Apa-apa. Ya, Nggak apa-apa manusia lah. biasa. Sombong itu kan manusiawi lah. manusia biasa pada waktu itu lumayan lah, baru bikin udah 5.000 follower. Mantap. Luar Terus? biasa itu. Dulu udah ada yang jual follower. Iya. Masih murah lagi. Dulu Sekarang udah masih mahal. murah ya, sekarang udah dulu masih mahal. murah. Dulu jadi bikin tweet itu gunanya bukan untuk kayak anak-anak sekarang kan Twitter, bales-balesan. Ya. Aku bikin quote-quote lucu-lucuan, Ya. Memang itu galau-galau. saat itu Twitter lagi menyenangkan sekali, Be. Benar sekali. Semua orang tuh lucu gitu. Jadi bikinnya akun anonim Ya, lah. anonimus Ya, bener. Itu nama gue juga dulu. Disco Pantera itu nama Twitter gue. Bener. Anonimus. Iya bener. Orang nggak perlu tahu itu siapa. Iya benar. Tweet yang lucu-lucu aja. Betul. Pada saat itu tuh keren. Iya. Foto juga bukan foto Bukan foto gua. Bener. Fotonya ancur-ancur aja. Iya. Jadi aku fotonya waktu itu kayak gambar karikatur, cabi kayak kakek-kakek tua gitu. Oh, itu makanya jadi Cabita. Babe apa ya? Buatlah Babe Cabita. Ah, Dah. Itu pun yang buatin temen Ya. yang jago karena aku gaptek. iya. Main dikasih passwordnya udah hampir berapa bulan, 5 bulan hilang. Hilang. Lupa Hilang password. apa lo jual? Lupa Oh, password. lupa password. Gua kira lo jual. Lupa password. 5.000 Itu followernya udah lumayan. Oh iya, Udah lebih lumayan dari tuh, udah 5.000. 1.000-an tuh. Lupa password, diusahain nggak bisa balik, akhirnya bikin lagi lah yang kedua. Babe Cabita, I-nya 2. Oh. Nah, itu jadi Sampai sekarang itu. sampai akhirnya sekarang jadi jadinya nama, itu. Nama panggung. Nama lo panggung. lah. Kan dulu kalau orang perform kan nama panggungnya Twitter biasanya. Iya bener. Ya kan? Itu juga nama Disco Twitter gua Pantera, iya. Biasa di Medan Pantera tuh ada kepanjangan tuh. Apa, Be? Biasa kalau kita SMA, Kita berbagi dulu kesenangannya. Pantera nih. Ah, buat yang nggak tahu. Pantat tetek rata. Nah, itu dia. Iya, biasa. Bener. Iya. Babe Cabita. Iya. Lu bisa cerita nggak, Be, masa SMA lo, Be? Gua kalau dari SMP, SD kejauhan. Masa SMA lo lah, saat lo remaja. Lu SMA berapa dulu, Be? Di Medan, lu udah SMA di Medan? SMA satu lah, kan kita nggak nakal, nggak pindah-pindah. Semansa ya, Semansa Medan. Itu sekolah yang paling bergengsi lah. Bergengsi pasti, Iya, SMA iya. 1. Semansa. Anaknya cantik-cantik, pejabat-pejabat, naik mobil, tajir-tajir. Nah, cuman aku yang paling susah di situ. Iya. Pasti. Yoga suka merendah, Yoga. Iya kan, Bapak kan dinas pendidikan, jadi bisa masuk kelas. Ordal ya? Orang dalam. Yoi. Masa SMA lu termasuk anak yang gimana, Be? Seperti laki-laki pada umumnya lah. Jago main basket. Iya. Terus apa ya? Terlihat OSIS. atlet. OSIS kau? OSIS Paskibraka. Bakar atau apa Hah? OSISnya? OSIS. Waduh, OSIS bakar. Paskibra juga kau? Paskibra. Terus Anak paskib? Iya. Pas lagi nenggak dong? Wah. Paskib? Oh, langsung skip. Pas nengok langsung skip. Iya. Serius, lu termasuk Biasanya anak kan yang... 2 tuh kalau skip. Waduh. Ya nggak skip ya. Terus gimana? Termasuk anak yang nakal-nakal gitu atau kau termasuk anak yang nerd-nerd gitu? Enggak sih, lebih ke nerd ya. Nerd. Lebih ke nerd? Kacamata, terus jarang lah pulang langsung anjing, nggak pulang. ada serius. Iya serius ya. Oh, iya. Apa dulu aku bakmis, dulu ada istilahnya bakmis. Bakmis? Iya, bakmis tuh kayak organisasi musola di situ. Jadi memang sering lah kita memang rohis. Oh, anak rohis ini. Rohis, alhamdulillah. Terus Iya. Terus? hampir semua organisasi aku ikutin.
pramuka, semua paskibra. Semua aku. Tapi mereka nggak ada satupun yang anggap. Cuman aku menganggap aja diri aku udah gabung-gabung anak paskibra. Sebenarnya enggak. Cuman karena udah gabung-gabung, kita kan namanya cari teman kan sama siapa aja anak paskibra. Ingin masuk ke semuanya masuk, kan. bahkan mingle. anak cheerleaders pun aku masuk. Mereka ganti-ganti baju, aku pura-pura jadi gitu-gitu juga. Yoga. Serius yoga. Kau Keringat termasuk ya. anak yang gimana, B? Apa ya? Kuliah waktu SMA. Bandel-bandel laki-laki aja. Bandel-bandel laki-laki normal lah. Bandel-bandel laki-laki normal lebih ke apa bolos ya? gitu-gitu kau? Bolos juga. Bolos aku Ribut-ribut sering. gitu sama anak sekolah Kan ada lain deking atau kan sama Bapak teman? dinas pendidikan dulu. Oh iya. Iya, jadi pasti naik kelas. Dulu makanya kalau berantem guru-guru suka marahin. Kamu mentang-mentang bapak kamu Bapak kau, di ya? SMA 1. Ya. Di sebelah tuh kantor dinas Gedung, ya? pendidikan. Iya. Bapakku di situ tuh. Iya, bapak kau di situ, Waktu kan? itu ada jabatannya dia waktu itu. Katanya. Aku nggak Katanya tahu ada dia. jabatannya. Jadi setiap aku bandel, guru-guru selalu marah. Kamu mentang-mentang bapak pejabat dinas pendidikan, kamu suka-suka. Kamu pikir nggak bisa kamu dikeluarin katanya. Ya memang nggak bisa sampai tamat juga banyak teman-teman yang iri tuh. Aduh, astagfirullah. Enak kali sih yoga. Zaman-zaman jahiliyah tuh, Jahiliyah, kan? jahiliyah. Astagfirullah. Berarti menyenangkan lah ya masa SMA kau ya. Menyenangkan lah, enak. Ada cewek kau situ. Udah pacaran tuh SMA. Ya seperti lelaki pada umumnya lah. Ya. Iya, seperti pada laki umumnya. Ya dari tampilan kayak gini kan bisa ditebak. Masa nggak bisa nebak sih dari masa iya masa banyak nggak lah. ada. Masa nggak ada dari Pasti ada lah. cewek tuh kan suka yang bad boy. Kita kan dulu udah bad boy. Dan kau bad boy dari situ. Dari Dekil sejak dulu aku. Ini bednya bed ya. Bad memang betul-betul bad apa ya? Joro apa? Tuh gitu lah cewek. Saking badnya memang nggak. Jijik lah. Orang bikin jijik nggak ya. ada. Dulu aku nggak pernah pacaran, susah nyari pacar. Susah ya. Susah kali nyari pacar. Secharming kau itu susah. Susah. Saat itu. Karena tampang dulu orang kalau dapet cewek tuh paling nggak tajir. Ada mobil kendaraan, Ya. muka hancur kayak pantat monyet. Kalau Iya. memang dia tajir, pasti pintu dua, ceweknya pasti cantik-cantik. Benar. Dan kaca tuh udah pasti gelap. Ya kita sebagai orang rakyat jelata kan iri kadang kan. ya. Biasa kalau kawan udah punya pacaran pasti pulang nggak langsung nongkrong tuh. Benar. Langsung pulang karena Langsung udah tuh, punya. benar. Kaca mobil digelapin, iri lah pokoknya aku. Pokoknya di sininya merah-merah kan dulu kan. Cacar. Kalau aku dulu pas-pasan, mobil nggak ada. Nangis. Dulu aku SMA naik. Dulu SMA itu paling nggak biar keren naik Ninja zaman aku. Benar. Ya kan, Ninja Kawasaki. Aku naik Karisma, motor aja udah motor mama. Sebenarnya ingin menyesuaikan sama kepribadian kau kan. Makanya kau naik karisma biar karismatik kan. Lebih menyesuaikan ke budget sebenarnya. Karisma pada saat itu murah. Babe itu berkarisma sekali orangnya. Itu mobil mama aku. Motor mama aku. Motor sama kau. Nggak dipakai, akhirnya Ya, aku pakai ke akhirnya kau sekolah. pakai. Aku SMA naik Karisma dulu. Bagus loh karisma. Bagus Karisma. Memang berkarisma. Iya kan? Jadi susah. Muka jelek. Terus nggak tajir. Ya. Minimal ada skill lah kalau orang dulu biar bisa keren. Nah. Atau misalnya jago basket. Nah, Terus itu atau SMA misalnya kau apa jago itu? band. Ikut-ikut ekskul Nggak gitu ada nggak? yang Atau bisa aku dulu. Nggak ada yang bisa. Satu-satunya aku tempuh dulu masuk zaman breakdance. Nah, kan kau breakdance dulu. Zaman dulu ada breakdance. Nah. Dulu memang kan perawakan aku kayak kuli kan, badan tegap gini. Coba-coba handstand bisa. Nah, akhirnya aku ikut breakdance waktu Oke. itu. Nah, breakdance lah yang mengangkat harkat derajat aku di kawan-kawan tuh bisa pergaulan sedikit. Di saat pergaulan. Zaman dulu pokoknya kalau acara ulang tahun siapa yang nggak ngundang Babe Cabita. Nah, Untuk breakdance. B-boy ya. Nggak dibayar memang. Tapi paling Yang tidak penting, kan? yang paling tidak di flyer. Ada. Sweet 17, Nama- performance. Nah, Ada. apa tuh Be? Nama kru Pop Gang ikut Solid. krunya. Pop Gang Solid. Kumpulan orang-orang pop. Nah, itu dia. Benar. Terjemahannya itu ya. Iya.
Jadi alhamdulillah memang kita yang tergabung di Breakdance itu memang pop-pop semua sekarang. Iya. Aku yang di Medan juga ada yang tukang potong ayam sekarang. Macem-macem lah. Ya namanya garis tangan nggak ada yang tahu kita ya. nggak ada yang tahu, Iyalah, betul, tapi yang penting halal, betul. Seru. Lulus be pasti dong. Lu kan bapak kau di situ masa nggak sampai Lulus selesai. lah. Lulus. Termasuk nem tertinggi lah. Nem tertinggi. Nem tertinggi. Nggak di setel kalau itu memang. Tapi itu memang nggak ada katro-katro lah emang. Memang itu kemampuan. bawaan. Bawaannya. Nggak di setel. Terus masuk mana? Be? Dikunci jawaban aja kalau itu. Masuk USU kan kau berarti? Alhamdulillah masuk usul. Alhamdulillah ya, gila. Ya masuk gitulah negeri, namanya. emang kau udah cita-cita aku harus masuk USU? Enggak? Atau kau ada pilihan lain saat itu selain USU? Dulu aku tuh pengen, kan keluargaku tuh dulu hampir semua berkarir di pendidikan. Kakek nenek, kakek kepala sekolah, SMA 3. Nenek guru, mama aku guru, bapak aku guru. Guru yang akhirnya diangkat ke dinas pendidikan, semua lah. Terus dari uyut-uyut apa semua, guru Hampir ngaji, semua guru. apa semua rata-rata guru. Yeah. Jadi doktrin orang tua tuh dulu enak jadi PNS, gitu. Ya orang tua zaman dulu lah. Mindsetnya Kamu masuk, gitu. kamu masuk PNS aja. PNS, sakit nggak sakit, kerja nggak kerja, melek mata tanggal 1 dapat Iya, duit. dapat duit. Gitu. Kalau orang bilang ngapain jadi PNS, itu karena dia nggak jebol PNS. Coba kalau dia jebol pasti diambil. Gitu kata bapak aku dulu. Iya. Udah Mindsetnya akhirnya gitu emang. apalah PNS yang keren ya. Dulu kan kalau Mahal sekolah. sekarang PNS, maaf, Rafa. Hah? Baju sepeda. Oh, aduh, kita nggak anak sepeda jadi kita kan sepeda karena musim. Iya. Oke. Akhirnya terus karena background hampir semua keluarga guru, Silakan emang diminum, maksud- boleh minum loh. Iya. silakan di vape loh. Terus akhirnya Nah, waktu kita kelas 3 kan suka ada senior-senior datang ke sekolah. untuk iniin lu mau jadi apa? Iya, waktu itu kulihat lah, ini kok kayak Pol PP, bajunya keren kali, coklat-coklat, rupanya STPDN. Oh. Nah, Emang datang. kayak Pol PP ya? Coklat-coklat lah kan. PP. Sedikit tipis-tipis lah baju-baju Iya. PNS. Ketat-ketat kali Iya, tuh gini. ketat, iya. Kayak mau dicek darah kan. Kalau datang gitu ketat-ketat kali, Mbak. Kayak mau dipompa gini tuh, pompa. Datang. Kayak mau cek darah. Nah, setiap orang itu datang. Cewek-cewek tuh ngerubungin Itu kayak buka kakak baju kelas. badannya biru, Be. Kenapa? Darahnya nggak kali. Pas orang itu datang tuh kayaknya cewek-cewek geng cewek pada kenal. Oh, ini Kak ini dulu, Kak ini. Iya udah. ya. Segitu akrabnya mereka. Terakhir dari situ berobsesi aku. Wah, Wah, kayaknya kalau STPDN nya aku keren. boleh nih STPD ini. Dia sosialisasi STPDN tuh minimal ukurannya 160. Wah, kayaknya ada harapan nih. Langsung cek 162 tinggi aku. Wow, Lumayan. masuk. Iya. Akpol, Akmil 165. Ya, STPD masih STPDN masuk. 162 lah. Iya. Kalau aku agak jinjit sedikit 163. Bisa dicuri gitu, bisa Sama dikit. kalau kau gondrongin 165. Bisa, iya. Ini dipukul-pukul dari kapalan naik 1 senti tuh. Dipukul-pukul gini kapalan naik 1 senti. Dulu aku breakdance, spesialisnya headspin di Medan. Headspin. Yang muter kepala. Makanya kapalan. Iya, jadi dulu aku headspin pakai helm. Nah, Oh iya, dulu, headspin pakai helm. dulu ada zamannya yang masa headspin pakai helm. Bener, harus Harus masa kepala langsung dong. Akhirnya aku ngetes emang bisa. Tapi jadi kayak Ultraman ini kepala. Dulu sampai kayak apa ya? Dikorek-korek gini kadang ada kulit gitu besar gitu. Apa ya? Kapalan. Kapalan, jadinya. Dulu aku iya. gitu tuh. Sini kapalan gede. Gara-gara breakdance. Oke. Nah itu kurasa nambah tinggi lah Ya, lumayan ya. 1 senti. Ya. Akhirnya aku dapat dibeliin lah motor waktu itu. Waktu SMA, waktu mau tamat akhirnya aku dibeliin Ninja sama bapak aku. Ninja itu aku jual. Kalau nggak salah kemarin berapa ya? 20 jutaan apa gitu-gitu. Terus aku ikut-ikut temen. Ngapain disebutin? Ya. Ada itu ada benang merahnya. Oh, ada nih. benang merahnya. Ini kita cerita Oke, ada sorry, benang sorry. merahnya. Oke. Kenapa itu 20 juta? Iya, siap. Kenapa itu aku jual? Historinya tuh Oke, ini ini tapi ada bukan benang untuk merahnya. ditiru lah ya. Ya. Bukan untuk ditiru lah. Ya buat sharing pengalaman. Ya. Jadi dulu ada teman yang bilang, kok kalau mau masuk STPDN harus bayar. harus bayar. Berapa bayarnya? Bayarnya per tahap.
bayarnya misalnya di psikotes 20 juta, nanti tamat Bayar lagi. bayar lagi 20 juta. Kayaknya aku kalau di psikotes, kalau fisik aku kuat waktu itu karena breakdance. Cuman otak lemah. Aku pilih di psikotes aja deh bayarnya. Aku jual ninja diam-diam sama bos. Diam-diam. Terus aku dapat link lah bisa bayar. Ya udah. Pas malam sebelum pengumuman, aku ditelepon sama teman aku tuh. Udah ada namanya nih di kantor wali kota. Itu udah seneng kali aku dulu. Udah bilang, udah mama pokoknya tenang aja. Mama mau apa? Udah mau ngasih udah inilah kan udah. Langsung udah sombong ya. Pikiran aku udah kayaknya aku begitu jebol langsung lurah aku nih kan. Iya. Aku udah bayang-bayang nih, langsung kulamar anak orang, ya kan udah ketat. Iya. Tiap rumah aku dipulang kawan-kawan aku suruh pukul perut. Dulu kan zaman Iya, buat latihan. Jadi aku latihan. Memang aku udah sadar kalau aku masuk bakal dipukulin. Pasti akan ada tapi aku udah kuat, ada ponco. Iya, memang, paling udah siap. Jadi aku udah kebiasaan dipukul. Jadi tiap orang pukul, bam, udah biasa lah. Udah biasa. Rupanya yang terpukul bukan perut, tapi hati. Karena nggak jebol. Sementara teman kau bilang namamu udah jebol. Terus ku tanya sama dia, kok nggak jebol? Ya itulah malam-malam udah ditimpa rupanya sama yang lebih bayarnya lebih mahal. Bayar lebih mahal. Angus duitnya akhirnya. 20 juta itu angus. Ninja kau hilang, nggak jadi kau bawa ninja. Frustasi. Akhirnya dibilang bapak aku, udah aku kuliah aja lah. Tapi aku masuk STPDN, ya udah nggak apa-apa. Tahun depan ngetes lagi STPDN. Iya, kan kuliah dulu. Tapi kuliah dulu. Kalau nanti ke STPDN nggak jebol, kan udah jalan setahun. Ya udah akhirnya masuklah STPDN. Masuk STPDN, masuk USU. Pas waktu itu ada kasus Wisnu Kencana, STPDN tutup setahun. Tutup. Akhirnya udah kuliah terus. Gitu. Kalau itu nggak ada kasus itu, kau coba lagi STPDN ya? Mungkin. Ini sekarang aku nanti bulan Maret mau coba lagi. Iya. Sekarang amunisi alhamdulillah bisa jual mobil, bisa inilah. Bisa lah ya. Iya. Paling kan nama kau nggak akan angus ya, nggak akan Betul, ditimpa. bisa Ayolah, dipanggil kita di gol kita nih. Masuk USU. Apa waktu itu ngambil apa? Intinya pemerintahan itu nggak bisa disogok. Makanya waktu itu aku nggak jebol. Ini biar netral aja, biar nggak. Iya. Nanti konfirmasi nggak enak. Betul. Repot ya? Betul. Repot. Mendingan dari sekarang aja lah dikasih. Mau ngambil apa di USU? Administrasi negara. Nggak jauh-jauh ya? Iya karena kan? itu nggak jauh-jauh. Emang udah pengen banget gue STPDN. Pokoknya aku tanya, kalau STPDN itu belajar tentang pemerintahan. Ya. Kalau kuliah apa ya yang mirip-mirip administrasi negara. Ambil itu. Masuk. Emang menikmati nggak, Be? Maksudnya lu merasa ini keputusan gue tepat buat ngambil administrasi negara? Ya enggak lah. Menikmati. Ya pasti enggak lah. Kuliah aja aku uring-uringan. Masuk nggak masuk. Itu padahal nggak pakai dipukul-pukul, Be. Udah gitu, kampus aku tuh kayak kutukan memang. Karena memang apa ya, cewek-ceweknya tuh ubi rambat semua. Aku salah pilih, aku belum ngerti waktu itu. Ternyata di FISIP itu yang funky, gaul-gaul tuh komunikasinya. Jurusan komunikasi keren-keren, radio. Bener, ceweknya keren-keren, ya kan, cakep-cakep. Anak radio kan dulu, anak radio. Kalau FISIP memang itu tadi memang. Ubi racun. Waduh, ubi racun. Jadi udah lah pelajaran nggak masuk, yang menyemangati buat kuliah juga nggak ada gitu. Jadi kayak lulus cepat dong kau. Cepat lah. Iyalah, biar cepet-cepet. Cepet-cepet keluar dari situ kan? Enggak lah. Berapa tahun? 4 tahun? Waktu itu 5 tahun. 5 tahun. Lumayan lah, pas. Iya, 3,5 juta waktu itu. Beli ijazah ya? Skripsi. Skripsi. Enggak lah, itu cuma bercanda aja supaya yang nonton bisa ketawa. Benar. Nggak mungkin lah, mana ada aja. Mana ada beli-beli. Normal lah kita. Normal aja lah. IPK baik lagi. Enggak, jujur aku. Kalau IPK baik 5 juta, Be. Bisa ya?
Bener. Jujur apa, Be? Yang penting sama ada orang dalam ya. Tadi kau bilang apa? Jujur? Oh enggak, jujur aku sebenarnya tamat itu kebantu gara-gara stand up comedy. Waktu aku mau di ujung-ujung tamat itu aku udah mulai Ikut-ikut stand up. aktif di open mic. Iya. Open mic. Kalau nggak salah aku tuh udah ikut kompetisi tuh. Udah sempat ikut kompetisi. Udah mau meja hijau tuh udah ikut kompetisi. Tapi masih lokal atau udah mulai nasional? Kayaknya udah nasional. Udah nasional. Makanya dosen aku sampai nonton dan tahu. Oh, Apalagi itu materi Suci. Oke, itu masih ujung-ujung mau lulus tuh ya, Suci. Iya, di situ udah mau meja hijau tuh. Ya. Bapak aku bilang, ini kok mumpung nanti kecebur lebih jauh di entertain, mending tamatin dulu Daripada cepet-cepet ntar aja. terbengkalai kuliah. Ya udah akhirnya aku meja hijau, dosen-dosen udah pada tahu aku ikut stand up. Dan yang makin mereka bangga itu karena aku di materi aku yang waktu itu andalan yang paling pecah terkenal. Pas USU itu Bahas kau USU. yang kau nulis-nulis itu. Iya, jadi itu dianggap brengsek sih, aku materi itu brengsek sekali Bit itu. dianggap sebagai ya mahasiswa aktivis lah mengkritisi kampus. Memang betul itu. Iya. Biar pukulan buat dekan, buat Iya, rektor, iya. bagus tuh, disupport lah. Disupport. Akhirnya aku kuliah meja hijau cuman disuruh stand up. Udah bagus tuh dosen aku, dia bilang, "Udah, saya udah tahu otak kamu di mana. Otak kamu nggak di sini nih. Udah mau entertain aja kamu nih. Nggak ada ini pelajar-pelajar. Udah kamu stand up aja," katanya. Pengertian dia. Udah beneran akhirnya udah stand up di situ. Akhirnya stand up, ditanya basa-basi, Dapat langsung A. langsung. Mantap. Kayak gitu. Nah, lu ngomongin langsung stand up, berarti lu lagi kuliah, lu pertama kali kenal stand up tuh pas kuliah atau dari SMA udah kenal? Dari kuliah. Nah, berarti baru kuliah kan lu kenal stand up iya. itu. Nah, apa yang membuat pertama kali lu yang kenalin lu tiba-tiba, gue pengen nyoba ikut ini, apa Bi? Bahkan stand up komedi aja aku bahasa Inggris TOEFL kan 18 kan. Ada ya 18, nggak ada ya? Hitungannya ratusan ya. Pokoknya hancur lah. Bahasa Inggris aku hancur lah. Stand up komedi itu, nah karena aku dulu tuh seleb tweet di Medan, ya kan. Jadi seleb tweet. Jadi dulu asal IO bikin acara itu sering tolong buzzer buat ngebas. Nah waktu itu ngebas dari IO dari Medan, minta tolong bantuin dong. Ada event nih. Kita ada event stand up komedi. Itu kau belum tahu ya? Belum. Ada event stand up komedi, bantu dibahas. Nanti ada orang dari Jakarta datang, siapa Ernest Prakasa, aku nggak tahu tuh. Oh iya. Itu belum tahu. Nanti datang aja untuk sharing-sharing sebelum acara, oke. Tapi kau datang juga ya? Ya udah datang aku. Sambil ngebas datang. Pas datang, itulah kenalan sama siapa dulu? Mo Sidik yang itu baru season 1 berarti mereka selesai. Belum, mereka masih pada saat itu masih kompetisi tuh. Oh, mereka masih kompetisi. Masih kompetisi tapi mereka lagi kebetulan itu, kan? lagi kebetulan di Medan. Karena mereka kebetulan di Medan, bikin acara. Situ. Memperkenalkan stand up comedy mungkin sekalian. Nah, jadi mereka mau bikin show, tapi ternyata kalau show stand up comedy itu biasanya ada opener. Opener dari lokal. Yes, lokal. Sementara di Medan tuh belum terbentuk, nggak ada stand up comedy. Belum ada di situ. Makanya mereka sengaja buat sosialisasi juga kayaknya, Be. Benar, skala menyebarkan. Nah, yaudah dari Medan siapa aja yang lucu-lucu kumpulin deh. Nah, pada waktu itu dikumpulin lah sama IO-nya ini. Siapa ya kenalan-kenalan aku yang penyiar radio. Yang penyiar. Rata-rata dulu stand up comedy pasti ngejarnya penyiar radio. Ngobrol ya. Kebanyakan dari penyiar. Penyiar, karena pada saat itu bisa ngomong. Bisa ngobrol, public speaking ya. Iya. Dia tahu public speaking Itulah itu apa. dipanggil lah Gita Bebita dulu ada penyiar. Si Gita. Terus ada OJMD. Kalau ini nggak penjual, ini ya penyiar, dia memang jual obat aja ini. Sorry, jangan salah. OJMD pada saat itu dia adalah orang Medan pertama yang udah ikut kompetisi itu. Oh, justru dia udah sempat ikut kompetisi Season itu? 1, Suci itu udah ada dari Medan, Oji. Si Oji itu? Itulah si Oji. Baru nggak ada lagi siapa yang dipilih-pilih, akhirnya aku dipilih. Kau aja lah, kau kan biasa di tweet. Ya, paling lucu. tidak kalau udah terbukti di tweet ya. Tapi kan zaman dulu orang rata-rata kalau seleb tweet aslinya kan bacot di beda. Twitter doang. Betul. Aslinya off air dan on air. Kadang introvert. Ya, introvert.
Biasa orang kayak gitu rata-rata ya aku hampir lihat ya. semua. Rata-rata cuman bacot di Bacot, tapi ketika ketemu langsung diem. Aku juga waktu itu nggak yakin. Aduh, aku kan cuman di cuman Instagram. Di jempol aja nih. Udah nggak apa-apa, ikutan aja katanya. Nanti kalau ini eventnya sukses, ada event lagi kita bikin manajemen dibayar. Nah, aku kalau masalah duit kan orangnya nggak terlalu mau aku, nggak terlalu mau mikir yang lain. Pokoknya kalau ada duitnya mau gitu. Iya. Aku money oriented kali aku memang betul. Aku bukan soal ikhlasnya, nominalnya. Nominal. Waktu itu udah dijanjikan. Oh, ini iya, nanti, iya. ada Boleh duitnya nih, nih. boleh. Kupikir boleh lah. Jadi memang kalau dibilang orang stand up comedy karena hobi ya? Enggak, karena ada duitnya. Karena ada duitnya. Waktu itu kayak Saat gitu itu ada gitu, duitnya. nyemplungnya. Ya udah akhirnya karena dipancing ada duit, acara itu kan pakai tiket kita. Oke. Waktu itu pakai tiket, nanti hasilnya dibagi dibayar. Oke. Ada duitnya nih, boleh Sharing lah. profit lah ya. Sharing profit. Syariah lah, syariah. Kalau syariah sharing profit kan. Iya. Ya udah akhirnya ikut. Ah. Ikut bikin Jadi lah. kau Oji, Gita. Aku Oji, Gita, baru ada Ramadi. Siapa lagi tuh waktu itu ya? Ada Ramadi. Banyak. Oh, banyak. Enggak lah, enggak banyak ya. Berapa orang? Berempat. Empat, berlima gitulah, 6 gitu. Nah, pas acara aku tuh kan nggak ada materi. Jadi aku tuh bawa tweet-tweet aku itu, aku rangkum semua. Jadi bukan stand up pada waktu itu. Semua yang di Twitter aku keluarin galau-galau. Responnya bagus. Lumayan tuh untuk start awal. Untuk start awal oke responnya. Pada malam hari itu aku termasuk yang pecah lah ketawa. Akhirnya ketagihan. Ketagihan ada event dibayar, ada event. Ya udah akhirnya keterusan dari situ. Seriusin lah. Diseriusin. Mulai nulis, bikin Betul, materi. betul. Oke. Dari situlah. Dari situ mulai. Tapi itu belum ada berarti stand up Indomedan kan? Stand up Indomedan itu Terbentuk lah setelah itu. Setelah itu baru terbentuk. Terbentuk. Berarti kau termasuk senior ya? Maksudnya salah satu Ya. orang yang kecemplung awal-awal. Awal-awal ya. Pembentukan stand Iya, up pembentukan Indomedan. stand up Indomedan waktu itu ada yang bentuk itu IO-nya itu yang bentuk. Iya. Tapi dulu stand up Indomedan tuh bukan lebih ke komunitas. Kalau kita lebih money oriented lagi di Medan. Jadi CEO yang buatnya itu, yang buat acaranya itu, langsung karena dia pikir, wah ini kayaknya ada duitnya nih. Langsung dia comot yang tadi tampil, dia bilang mau nggak ikut manajemen. Langsung bikin Manajemen jatuhnya. dulu langsung manajemen kita. Gokil. Langsung manajemen, ada grade A, grade B, grade C langsung dibuat. Kayak JKT48 ABC Iya, gitu ya? kayak gitu. Nah, aku langsung seriusnya ada duitnya. Iya, kalau misalnya tampil nanti dibayar 300, 600. Lumayan lah. Lumayan pada saat itu seminggu pasti ada, Pasti kadang ada. 2 kali. 2 kali. Lumayan. Lumayan. Itu awal mulanya terbentuk stand up Indomedan tuh kayak Itu gitu. ya? Manajemen. Jadi justru awal manajemen ya? Langsung ya? Langsung manajemen. Bukan komunitas ya awalnya? Enggak. Jadi dulu tuh cukup kejam IO-nya tuh. Kalau ada orang yang mau gabung-gabung nggak lucu, langsung dijauhin. Cut. Ini nggak potensi, ini nggak bisa dijual. Karena udah manajemen. Udah manajemen. Udah money oriented. Benar, kayak gitu dia. Oh gitu ya? Sampai sekarang gitu nggak, Be? Akhirnya itu panjang lagi kalau misalnya bisa 5 episode. Iya. Ada Panjang lagi ya, ada panjang. sejarahnya lagi. Betul. Oke. Berarti fast forward. Aktif di situ, lo akhirnya... Apa tadi fast forward? Apa tuh? Fast forward, berarti dicepetin. Oke. Nggak perlu ngebahas itu lagi. Oke, Berarti, fast forward ya. ya. Anyway, biasanya masuknya. Kalau fast forward belerang, Be. Fast forward. Lo akhirnya mulai ikut-ikut kompetisi? Nah, abis stand up itu di acara itu, nggak lama buka kompetisi di Jakarta, di Suci. Aku ikutan, jebol. Itu season berapa ya? Season 3. 3. Ini. Aku ngisi ini dulu ya. Oh iya. Boleh ceritain apa tuh, Be? Liquid. Ini liquid aku. Oh iya, Iya, nih, bikin Babe ada. bikin harimu excited. Jadi Ini bikin dia orang nih, lupa Babes. diri lah. Babes. Buat lo yang pada nge-vape Nge-vape. nih. Boleh nih. Boleh. Ntar kita cerita sampai sini. Siap. Nah, itu langsung ikut kompetisi pertama yang lo ikutin langsung Suci berarti? Suci. Langsung tembus? Oh, kompetisi pertama pernah yang di lokal-lokal nah, itu doang. maksud gue. Pernah. Akhirnya lo setelah itu mulai ikut kompetisi-kompetisi lokal kan? Kompetisi lokal. Terus udah pasti juara-juara lah lo ya.
paling tidak. Kompetisi lokal. Iya waktu nah jadi Mulai diuntungkan menguasai sama lokal kan. juara 1 waktu itu kan. Terus balik aku ke Medan. Wah. Nah sialnya di Medan itu nggak masuk Kompas TV. Jadi aku walaupun juara nggak terkenal di Medan. Begitu. Kompas TV itu nggak ada di Medan. Nggak ada. Kompas TV itu kan dulu masih TV lokal. Iya. Jadi lu di Medan pun kau sebenarnya belum ini ya? Belum, malah lebih Padahal terkenal junior aku, Lolo. Si Lolo tuh Suca. Lolo Atau itu Suci... Indonesia, Suca. dia Metro TV. Metro apa ya waktu itu bikinnya? Reguler. Oh, cuma reguleran aja ya? Yang ada si Dani MC gitu-gitu ya? Si Lolo tuh justru di situ. Tapi Lolo kalau dia di bisa langsung reguleran di Metro ya si Lolo ya? Dia waktu itu ngetes stand up comedy pertama kali di Open Mic Metro TV. Oh, makanya dia di Metro. Sebenarnya kami semua dulu Metro TV. Oke. Yang nggak keterima itu cuman aku, yang lain keterima di Metro. Oke. Pada waktu itu. Nah, aku Kau mungkin lebih ke Kopaja. bukan ke Kompas. Kopaja dulu connect. Kan Metro. Bisa ingatnya Metro tuh Kopaja. Kopaja. Iya. Mungkin nggak keterima. Oke. Nah, rezekinya di Kompas. Waktu aku Tapi masuk sementara Kompas, si Kompas di sana nggak ada. di sana nggak nggak tayang. ada. Oke. Makanya waktu itu lebih Tapi dosen kau tahu ya? dosen aku tahu, mulut ke mulut lah, Oh, lebih oke. tepatnya. Ya, Kalau ya. orang-orang dekat kan pasti kayak keluarga kan, Ya. nggak tahu kita kasih tahu dong. Tapi tayang juga di YouTube soalnya. Iya bukan? Belum lah. Kompas saat itu. Udah ada ya? Tayang ya? Di Oh YouTube. iya, tayang di YouTube juga, Mungkin betul. itu juga, Be. Paling tidak buat yang pada suka streaming di YouTube tahu. Tahu Kompas TV. Tapi nggak secara masif karena nggak tayang di TV. Betul. Nah. Makanya waktu itu malah lebih dikenal Lolo karena Karena jadi dia Metro. Ya, Adang. Kau waktu itu juga Meledak aku itu pertama kali karena main film Komik 8. Dari situ komik tuh baru orang Karena aku keluar juara 1 stand up pun, itu job aku juga masih dikit. ya Nggak ada, karena nggak ada yang kenal. nggak ada yang kenal. Kau dulu sama siapa ya? Runner up kau siapa ya? Viko. Viko, Ari Iya. Kriting. Viko Ari Kriting benar. Mungkin sekarang yang lebih dikenal banyak seliuran di TV, Uus. Iya, angkatan kau juga ya? Uus angkatan aku keluar pertama Keluar kali. pertama, iya. Gokil tuh anak tuh, rezekinya bagus. Rezekinya bagus. Sempat juga bahas sama Jegel. Oh iya. Ya, maksudnya kayak itu tadi sempat ngobrol-ngobrol ringan juga tadi kita kan. Kutukan-kutukan juara-juara kompetisi. Justru yang belum tentu yang lo ketendang duluan rezeki lo nggak, justru ya banyak contoh juga termasuk salah satu Uus. Betul, karena kalau juara itu yang nentuin kan juri. Ya, Kalau biasanya yang lebih dikenal tuh yang mencuri perhatian penonton biasanya. Dodit misalnya. Kayak Dodit Ya, keluar itu. Dodit keluar. Wah, orang netizen hampir kayak mau Iya. boykot Kompas Iya, TV. iya. Udah kita nggak nonton lagi. Iya. Semua hashtagnya nggak nonton apa segala macam. Padahal rating naik tinggi terus. Iya. Gitu. Nggak Tetap ngaruh. nonton juga nggak ngaruh. Tapi memang terbukti ya, dia mungkin nggak juara tapi Tapi ya, dia mencuri perhatian kayak gitu. Ya. Kalau kau dua-duanya ya. Kalau aku dulu malah nggak. Juara iya, mencuri perhatian Nggak. iya. Ini aku lagi naik-naikin kau ini. Waduh, ini makanya aku berusaha biar kayak kelihatan. Oh, ini orang humble ya gitu. Aku masih Humble, berusaha ya. bener. Enggak sih kalau aku gitu ya. biar Humble. biar kelihatan di netizen kan. Ini lagi mencuri hati penonton aku nih, biar orang juga gitu. Viko pun sebenarnya sangat mencuri perhatian soalnya lu termasuk season lu itu termasuk oke loh menurut gua. Iya, karena season aku itu kenapa oke setelah kita keluar juara langsung dibikinin film Iya, semuanya. itu dia si komik itu. Ya. Iya, jadi pada meledak tuh. Itu awal mulanya komik-komik dipandang di dunia film. Ya, Gitu. mulai setiap film pasti ada komik. Pasti ada komik. Benar. Pasti kalau ada film nggak ada komiknya jadi kurang agak garing. Benar. Nah, makanya dulu aku, ini bukan sombong nih apa ya. Ini cuma- udah. Oh udah. sombong. Bukan sombong. Dulu tuh hampir kayak stripping film. Setahun bisa 5 kali film. Gila, 5 judul ya. 5 dalam judul setahun. dalam setahun. Walaupun mungkin Ambil, nggak walaupun- semuanya peran yang banyak, Iya, tapi iya. paling tidak Bayarannya Selalu juga ada. kecil. Dulu kan main ambil aja. Iya. Yang namanya yang penting eksis kan. Iya, ya paling kan? enggak, ya itu dia. Itu dia makanya. Biar orang ngeh, ada yang namanya Biar orang Babe Cabita di dunia Betul. entertainment Makanya Indonesia ini jawabannya kenapa dunia perfilman banyak komik, karena komik murah. Murah dan ada. Memberikan impact. memberikan impact. Kita kalau komik itu rata-rata dulu di film, skripnya nggak ada. Ya, dilepas Nih, aja. buat aja Nah. nih, coba yang lucu bikin. Jadi Iya. kita
Dan kita semangat ngerjain itu loh. Bener. Mungkin kalau sekarang kan ini Iya, mana skripnya mana gitu. ya. Kalau dulu memang betul-betul ya udah sini kita yang tulisin Ya, betul-betul ya. kayak gitu. Karena dibebasin kan. Bahkan aku dulu film sering bayar orang Untuk menulisin isi aku itu gitu. Pernah aku bayar AW. Terus AW yang nulisin? Iya. Aku main film nih bayarannya kecil, lebih mahal bayarin dia. Tapi supaya kita di film Ya, paling tuh tidak, bagus. ya, bagus. Kayak gitu, sampai kayak gitu dulu. Karena skripnya ya, waduh, di-loss. Ya kan? di-loss parah. Karena dianggap mendingan kayak lebih lucu kalau lu improv. Ya nggak sih? Mungkin Iya, mereka betul. menganggapnya itu kan. Betul. Kan lu komedian. Betul, padahal film nggak bisa Nggak improv. bisa. Benar. Karena kalau film kan dia ada retake, ada dari angle sini, dari Bisa angle sih sini. improve, tapi paling tidak harus ada Kita udah bisa ada improve. guideline. Kita Benar bisa improve, tapi kita harus apal gerakannya dari A sampai Z. Iya. Kalau improve tuh kan kita improve nggak kita pikirin. Betul. Kalau film kalau improve kita harus apa lagi karena nanti diambil dari kamera harus mirip lagi benar. kayak gitu. Jadi tetap ditulis. Iya, harus ada guideline. Paling ubah-ubah dikit aja dari guideline yang ada kan. Tapi kalau suruh di-lossin, dibebasin nggak mungkin. Betul. Harus ada skrip. Jadi gara-gara film lah. Kalau nggak ada film aku mungkin ya Ya, jadi kayak tukang tambal ban biasa aja kan. mungkin aku udah STPD. Kayak gini STPD apa tukang tambal begini nih duduk perut ke kancing agak terbuka-buka sedikit. Betul. Kebayang nggak, Be? Kalau dulu lo STPDN masuk, Be? Maksudnya lu membayangkan nggak sih akhirnya ternyata lu menjadi seperti sekarang Aku gitu, udah Be? jauh membayangkan STPDN itu. Udah kalau aku STPDN Nah. udah mau ngelamar Iya, pacar aku pacar waktu saat itu. itu. Terus kayaknya aku kalau mau penempatan enak di Medan-Medan. Nanti Iya. mudah-mudahan oh iya aku ada saudara di BKD bisa-bisa. Udah panjang tuh, udah. Kalau misalnya ditempatin di sini ke sini pokoknya udah jahat lah pikirannya. Ternyata Makanya, memang ini kan di sekarang luar, berarti di luar bayangan lu banget, Be. di luar Dengan bayangan. hidup lu yang sekarang. Di luar nggak kepikiran aku. Ya kan? Dan aku memang itu tadi awal mulanya aku stand up comedy bukan karena hobi di depan panggung atau apa. Dulu money oriented memang. Karena aku dulu memang susah nyari duit susah. Jajan ke apa kan bos cuman PNS waktu itu kan. Sementara aku hidup di lingkungan yang borju-borju. Iya. Pergaulan kau tuh yang anak-anak semansa. semansa, mobil-mobil, omongannya kalau nongkrong pela apa aku nggak ngerti segala macam. Makanya mau nggak mau kau harus catching up itu kan. Nah. Harus sama, levelnya harus sama kan. Makanya Berat aku- tapi kan. Sampai kepikiran apa namanya pokoknya obsesi aku kayaknya harus jadi apa ya pengusaha apa segala macam kayak gitu jadi setiap ada yang ada duitnya aku kerjain makanya itu waktu stand up bukan karena hobi karena uang Agar bisa diterima dalam pergaulan. kayak gitu. Tapi kan jadi seleb tweet. Sebelum stand up pun kau sudah jadi seleb tweet kan. Dari seleb juga lumayan dulu Iya kan, lumayan kan, berpenghasilan ngebahas, dulu ngebahas dulu dibayar lumayan Lumayan ya. ngebahas dulu juga seleb tweet ya. Aku enggak. Oh enggak. Aku enggak lah. Enggak seleb tweet. Kau season 3 juara. Akhirnya jadi juri di season berapa ya? Akhirnya jadi juri bukan di season. Kompas TV bikin acara lagi kompetisi tapi bukan perorangan. Tapi antar Kayak kota. si Jega pernah cerita kok pernah jadi mentornya tuh apa ya? Acara apa ya? Acara apa ya mentor? Iya, si Jega pernah. Itu yang jadi mentor tuh si Babe. Aku kira dia mau nurunin ilmunya, ternyata nggak ada ilmunya itu Babe teh. Kan udah aku bilang, aku tuh stand up bukan skill. Memang karena Makanya dia tuh nggak ada skillnya. Nggak ada. Dia cuman lucunya udah di Jadi- urat nadi. Enggak. Urat nadinya oh dah. itu kompetisi Nggak ada teori-teori. kompetisi internal. Nah. Jadi stand up Medan untuk mencari talent baru bikin kompetisi internal. Itulah ditemukan Jegel. Jegel daftar, Lolo daftar. Aku jurinya, aku mentornya. Oh, oke. Kalau juri kan bla 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 lucu enggak udah siap itu ada mentor sesi Ya, gimana sih membuat ini Ibarat si lucu Suca. iya Ada mentor kan. setelah ngobrol semua kan ada kakak asuh aku Oke. salah satunya si Jegel lah Ah, pas ngobrol-ngobrol sharing tanya-tanya aku nggak bisa jawab ya aku kan memang nggak tahu ilmunya apa iya dia nggak ada Kayak itu gitu. ilmunya si Babe. nggak ada memang nggak ada makanya aku kalau stand up diundang komunitas Ya. karena aku dulu sering kan ke Ya, Aceh apa diundang-undang. gara-gara stand up kan selalu abis stand up sharing ada session. sharing buat Ya. motivasi adik-adik Ya. itu aku selalu deg-degan loh takut dibilang ini nggak berilmu nih memang betul-betul nggak
Aku takut kali, makanya aku alasan, aduh capek nih gak enak badan aku capek. Bilangnya selalu Iya, nggak enak badan aku ya? capek nih besok selalu gitu. Karena memang kalau ditanya nggak Bingung, ngerti, betul. Ini ada kreatif aku dia anak stand up ya. Iya. Bahkan aku masih sering nanya, kok nulis materi gimana sih, formatnya apa aja, Iya. caranya Karena gimana kau nggak kesana kan? Enggak, aku taunya pokoknya stand up kayak mana ya supaya lucu ya, tapi nggak kepikiran Nggak untuk kepikiran ya. formatnya gitu kayak gitu. Ternyata ada memang ilmunya. Ada ilmunya. Bisa dipelajari. Iya. Makanya kalau kata Jika udah, kalau babi udah diurat nadi dia. Nggak Kalau ada jegal ilmunya. dia memang berkonsep dia, bagus dia Teorinya nggak ada dia. teorinya. Kayak gitulah kira-kira. Karena dari awal pun kau bilang muncul pun, kau cuman ngeluarin dari tweet-tweetmu aja kan, Be? Dari tweet. Itu, Nah, dulu karena aku itu. jagonya main di kata-kata. Main di tweet, bikin quote, pleset-plesetin, mainnya kayak gitu. Nah, itu pun sekarang aku disuruh nulis lagi kayak gitu, nggak bisa, Nggak bisa lagi. karena udah lupa. Beda lagi ya, benar. Bener, udah zaman dulu udah nggak pernah dilatih gitu lah. Nah sekarang kan kalau kau perform, konsep menulismu gimana? Nah, sekarang kalau Nulis perform itu aku lebih sering perform di acara-acara corporate. Nah, keuntungannya kalau kita stand up di acara corporate kantor, itu kalau stand up kita punya satu set materi. Itu bisa dipakai long life. Ya. Jadi bisa Tinggal sampai 2 tahun, 3 tahun. Ininya aja, instansinya aja kan? Ganti instansinya Tapi doang, materinya tapi sama. materinya itu. Ya. Dan kelebihannya bapak-bapak itu corporate jarang yang nonton YouTube. Jadi nggak tahu. Jadi nggak bakal kau. tahu Ya. kecuali kalau anak muda up Iya. to date. Ini Kita main di kampus nggak bisa bawa materi selesai. itu, selesai. Tapi kalau di bapak-bapak, Ya. jobnya di sini nih, besok jobnya di sebelah gedungnya aja Iya, lagi masih mereka nggak ketawa tahu, ya. orang. Kayak gitu. Itulah yang dipakai kayak Calontong, Abdel. Mereka tuh bawa materinya tuh setnya itu aja kalau kita lihat di YouTube. Iya. Tapi laku di corporate. Kenapa? Karena memang bapak-bapak tuh nggak up to date. Iya. Dan daya pikir lagi, daya ingatnya mungkin kan agak-agak kan. Setahun lagi kita nampil itu masih ketawa lagi dia. Padahal Iya. udah pernah dia denger itu. Betul. Itu kelebihannya di corporate. Iya. Duitnya juga lebih gede. Kalau di corporate. Berarti kau udah jarang sekarang nulis materi? Udah jarang. Setnya set itu aja. Tapi ini mudah-mudahan nih 2021 Mau bikin tour? mau bikin tour lah. Mantap. Tujuannya itu juga tadi. Duit Dan biar bisa jalan-jalan. karena aku ngobrol-ngobrol sama Panji. Ternyata stand up di luar negeri itu jauh lebih gampang daripada di dalam negeri. Oke. Kalau di luar negeri itu haus hiburan. Oh iya. Yang Mereka, nonton, si yang orang-orang nonton nanti, Indonesia ini. iya, nah yang nonton nanti pekerja-pekerja di sana. Pekerja apa sih namanya istilahnya kalau di luar negeri? TKI Indonesia yang memang haus hiburan. Jadi ngomong dikit aja udah ketawa. Udah ketawa dia. Dan itu aku buktiin. Aku bawa materi yang biasa-biasa aja di sini. Di Jerman pecahnya luar biasa loh. Karena mereka nggak ngerti apa yang kau omongkan. Karena mereka ini yang nonton orang enggak, Jerman ya, bukan? enggak. Makanya mereka ketawa kan. Ini orang Iya, ngomong gila, apa? ngomong apa dia? You crazy man. Enggak. Itu terbukti ya? Terbukti ternyata dari situ aku ketagihan, enak kali main di ya. Jerman nih. Perasaan kita kayak wah padahal materi-materi Biasa aja. wah, Menurut kau receh bukan lah, jagoan receh. kau ya, bukan jagoan kau ya. Malah mereka suka yang materi-materi receh Yang lah receh ya. justru. Yang memang udah Jangan penat kan. berat-berat. Jangan berat-berat materi-materi. Gue sih nggak mau mikir lagi, gue mau ketawa aja udah. Cuman gitu doang. Waduh ketawanya gila. Makanya dari situ wah kayaknya seru nih dibisnisin world tour aja sekalian. World tour. Gitu. Duitnya ada. Duitnya ada, jalan-jalan keluar negeri Jalan-jalannya gratis. ada. Dan lo mendapatkan kepuasan karena mendapatkan feedback yang bagus dari yang nonton kan. Betul. Karena semudah itu menghibur mereka ternyata. Gampang. Kalau lo sharing sama yang udah pernah melakukan world tour. Rata-rata tuh seperti itulah. Kalau di Indonesia kan mungkin dia ekspektasinya lebih tinggi karena banyak stand up. Ya benar. Banyak komik dan ya itu. Semua kan sekarang udah bisa melalui streaming ya. Bisa ngeliat, kan udah kemarin nih materinya lu bawain. Ya nggak sih? Makanya kalau di luar negeri pokoknya enak lah. Mudah-mudahan 2021 Amin. harapannya. Amin B. Pandemi udah kelar lagi. Semoga tahun depan. Enggak. Pandemi ada memang nih. Kok ketawa nih? Curiga gue. Kan aku cuma nanya doang. Babe. Aduh, luar biasa. Nah, akhirnya lu hijrah, Be? Ke Jakarta? Astagfirullah.
Oh, gue Ke hijrah Jakarta. itu Ke Jakarta. kupikir mau langsung astagfirullahaladzim. Jakarta. Ke Jakarta. Ya itu gara-gara main film. Ya awalnya karena si Comic 8 itu. Comic 8. Nah, Abis terus? Comic 8 itu meledak. Akhirnya banyak tawaran terus. Katanya aku nggak tahu pastinya pada saat itu susah film Indonesia untuk menembus 1 juta Sekian juta penonton. penonton, ya. Karena udah lama nih dari Terakhir tuh Laskar. sebelum itu Laskar ya atau Petualangan Serina atau Iya gitu-gitu dari Laskar kalau nggak salah. Laskar Laskar Pelangi Pelangi itu terakhir 5 cm. Abis itu lama nggak pernah lagi film Indonesia. baru pertama gitu Baru masuk. tembus 1 juta penonton. Setelah itu banyak kali job untuk main film. Kayak gitu. Akhirnya itu yang memutuskan aku udahlah aku harus hijrah daripada bolak-balik. Iya betul. Akhirnya Itu kau sudah menikah belum sih saat itu? belum. Belum ya saat itu. Belum. Akhirnya aku ke Masih Jakarta. free sex ya waktu itu ya. Waktu itu nggak free lah bayar Nggak kan. free. Oke, memutuskan udahlah. Aku tinggal Ke Jakarta. Jakarta aja ya, lah. betul. Jakarta. Disetujuin tuh langsungnya sama orang tua. Disetujuin dong. Kan Iyalah. orang tua tuh memang awal mulanya ngapain nih, kerjanya ngapain. Ya. Tetap ketika Karena kita mereka pengennya kau PNS lah. iya, ketika ada duitnya, udah mulai kirim, udah mulai sok kan nih mulai. kan. Mah, udah masuk rekening tuh ya buat jajan. Wih. Akhirnya Itu udah mulai senyum. pelan-pelan Iya, mulai lah ya. pelan-pelan. Oh, ternyata bagus nih iya sering-sering ya. Iya, udah mulai. Boleh juga ternyata. Gitu. Biasa kayaknya orang tua tuh semuanya pembuktian sih. Ya, lebih ke pembuktian. Ketika Benar. kita mengerjakan itu serius dan dia lihat, oh ternyata bisa Menghasilkan. pasti di. Restui. Karena kan kekhawatiran orang tua Ya, kan itu benar. dia. Lu mau jadi apa? Lu bisa Benar. hidup. Baik, niatnya baik. Ya udah, begitu dia ya udah. Dia lihat bisa, oh ini ternyata bisa Yang menghidupi. tadinya aku nggak begitu disetujuin sampai dibilang sama bapak aku, ya udah berarti ini kan mata pencarian kamu. Yang namanya udah jadi mata pencarian harus diseriusin total, Ya. fokus. Langsung dia support. Mantap. Pindahlah saat itu. Itu 2000 berapa, Be? 2013. 13. Oke, pindah itu pertama kali tinggal di sini kontrak atau apa? Ngontrak, Kos? Oh, kontrak. sebentar kos. Baru nggak lama, aku ngekos berapa bulan gitu, pindah ke apartemen dulu yang terkenal cabe-cabean. Ya. Kan sesuai nama kau. Cabe-cabita kan? Cabe-cabita. Pindah Kalibata City. Ya. Karena Kalibata City itu murah meriah dulu. Ya. Dan di situ banyak Banyak sekali. komik, banyak komik. Banyak komik. Iya, benar. Banyak komik. Terapis juga banyak sih. Terus pindah ke situ. Pindah ke situ Kalibata City. Hmm. Di Kalibata City aku lama sampai 2018. 5 tahun ya berarti Ya, ya. 5 tahun. 5 tahun di Kalibata City. Habis itu pindah ke Udah kenal semua dong tuh. nggak hafal nama sih, lebih ke nomor. Lebih ke nomor. Kalau nama susah, kalau Bener Nocan lah. gampang, Nocan gampang. Nocan ada lah, paling tidak di handphone udah ke-save. Betul. Masih ada sekarang. Share-share lah di grup lah. Nanti aku share habis ini ya. Mudah-mudahan dia masih kerja ya. Takutnya udah hijrah kan kita nggak bisa. bener, Iya namanya pilihan hidup kan kita nggak tahu juga. bener. Karena waktu itu dia niatnya buat anaknya. Kita ngomongin apa sih? Panjang. Aduh, oke. Kalibata City the best tuh. Kalibata City the Berbagai best. macam orang ada Ya, orang Nigeria, Berbagai ras. orang Arab pengungsian itu banyak di situ yang dia nggak bisa bahasa Indonesia. Ya. Banyak situ. ATL ya, Apa itu ATL? Arab tembak langsung. Nah, Langsung dia. Makanya nggak bisa ngomong. betul, Iya, nggak bisa. Sama kayak dulu aku di kampus istilahnya BTL. BTL apa? Batak tembak langsung. Batak sama langsung dia Dari ngomongnya situ langsung jadi dari sini. ngomong Logat Batak. Betul. Kuliah aku isinya kebanyakan orang-orang sana semua soalnya. Be. Kuliah emang di mana? Di UKI dulu aku, Be. UKI itu Universitas kah itu? ternyata emang universitas ya? Kristen Indonesia. Oh, Universitas Kristen Isinya ya Indonesia. kebanyakan orang Batak semua. Oh, oke. Makanya lah kalau udah biasa itu aku dengar apa mi? Oh, Udah biasa. orang-orang Medan. Hey, Bujang. Itu dia. Oh. Betul. Bulak tuh jabu. Oh, kadio. Salah dong. Salah dong. Itu logatnya doang dong.
UKI, Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Oke. Yes. Berarti Bapak ini sangat religius sekali ya? Sangat religius. Makanya sekali. saya Makanya Muslim kalau- yang sangat. Tapi Iya. Bapak ini Hindu apa agamanya? Islam aku. Oh Islam. Islam dong. Tapi kuliah di sana. Kuliah di sana. Ngambil jurusan tajwid. Teologi. Teologi Enggak dulu sastra. sastra. Babe Cabita. B. Sekarang di Jakarta kan udah nikah nih. Ya, sudah nikah. Akhirnya. Lu nikah udah berapa tahun ya? 2000 tanggal 7 Tahun lalu. bulan 7 2017. 2000. Oh, justru di Kalibata City pun berarti kau udah nikah ya? Belum lah. Kan kata kau sampai 2018 tadi. Oh Kalibata udah. City. Bini aku sempat tinggal di Kalibata. Iya kan? Berarti udah kan Sempat tinggal. Makanya sempat di dalam lift tuh kita diam-diaman kalau ada suka diam-diaman kalau ada orang nggak kenal. Iyalah. Masa kita Masa? SKSD kan? Benar. Ya cuman diam-diaman Ya, aja diam-diaman aja Gitu lah. aja. Kalibata, masa kita orang Tapi nggak sempat kenal. ada deknya aja kan? Iya. Iya. Diam-diaman tapi pasti pas Diam-diaman. keburu buka tuh dek ada gitu ya sedikit lah. Istri nggak sehat lah. Pokoknya pindah langsung ke sini lah langsung. Nggak bagus ya. Nggak sehat ya. Bukan nggak Masa sehat. harus dek-dek terus. Waktu waktu itu kan Takut istri keceplosan. hamil. Oh ya benar. Terus kayaknya kalau Harus lebih membesarkan yang anak benar. di sana tuh agak main-main yang Lingkungannya nanti- mungkin iya. yang lebih bagus buat perkembangan anak ya. Betul. Di sana tuh ekstrim. Sekarang nih gue sama Babe kita ketemu tuh gara-gara sepeda ya, Be? Bener. Berarti tapi kau sepedaan emang dari dulu sepedaan atau karena musim aja? Atau memang dari dulu kau sepedaan? Dari Medan pun udah sepedaan? Enggak lah, tapi sepeda tuh kan dulu zaman Ya, dulu tuh sekolah anak-anak pasti sepeda. Kalau di Iya, Medan iya, sih iya. pasti sepeda. Ya, tapi kan sekarang kau sepedanya beda lah sama waktu kau masih anak-anak kan? Beda lah. Kalau sekarang sepedanya gede, dulu kan ada roda bantu. Dulu kan sepeda yang terkenal waktu aku SD tuh aku dibeliin sepeda dulu GT. GT ya? GT, ya, bilangnya GT ya di sana GT. Sampai sekarang pun di sana banyak kan yang akhirnya koleksi lama sekarang dijual-jualin juga. Dijual-jualan lagi. GT. Anak BMX. Jigot, BMX. Iya kan? Nah, gue pertama kali kenal Babe gara-gara sepeda justru. Betul. Itu yang pertama ngajak siapa waktu itu, Be? Kok bisa ya aku bisa main sepeda ya? Tora. Yang pertama ngeracunin ya? Yang pertama ngeracunin Tora. Tora Sudiro. Iya. Be, ayo Be, sepedaan gitu. Enggak, gimana waktu itu pertama Iya waktu keracun? itu pas aku main ke rumahnya. Habis itu Kau dikasih coba si e-bike itu kan? dikasih, yuk sepedaan. Aduh aku Q-bike. perut aku Ya. besar, males lah sepedaan. Cobain nih sepeda Enak nih. enak. Ya. Dia nggak ngebilang tuh pertamanya. Cobain aja dulu. Dia setel begitu aku dayung dikit kenceng. Oh, iya. Wah, enak rupanya banget tuh sepeda. Rupanya itu sepeda Q-Cycle ya. Iya, Q-Cycle. Iya, Q-Cycle itu. Nah, habis itu aku langsung mau beli tuh. Sama. Beli Sepeda yang sama. merek yang sama, dapet lah. Dapat. Ya udah, orang ini naik sepeda, anak-anak lagi musim sepeda aku ikut, tapi nggak keringetan. Lama-lama ini sepeda apa naik motor nih kan, nggak ada keringetnya sama sekali. Udah gitu sepeda itu kan itu kecil, sepeda itu kecil. Betul. Aku naik itu kayak gajah sirkus, kayak gajah. Setelah aku foto-foto update di Instagram, responnya bukan bagus malah ngebully. Jadi dibully. Ini gajah sirkus Gajah bos, sirkus, katanya. oke. Iya, ini bukan olahraga, ini. Ya. Nah akhirnya gentleman aku terpacu kan. Apa sih? Apa lagi? Maskulin tuh kayak, Sisi masa maskulin kau, sisi kan? masa ini bukan sepeda namanya. Iya. Akhirnya aku beli lah sepeda. Si Q-bike itu masih ada? Masih ada sampai sekarang. Masih ada. 9 juta lepas lah nih kalau ada. Udah dicek. Beli dulu 8 juta lah, untung Ya, sejuta ya, ya lah, ya, nggak cuan kepake. lah ya. Jadinya nggak kepake tuh. Oke. Tapi jadi serius kan sejak itu? Akhirnya udahlah kepalang kan? Akhirnya ke Palang, belilah sepeda. Ya kau sempat tanya-tanya aku itu kan. Iya, Bang, aku pengen beli sepeda beli ini. sepeda. Lah Apa yang lama-lama ada tuh kena
istilahnya kalau di Medan kena cikanya tuh. Jadi kayak kena, waduh kayaknya sepeda keren nih. Enak ya. Kayaknya aku sepeda harus sampai tua nih, sampai kakek-kakek nih kayak gitu. Walaupun sekarang akhirnya stop juga. Dulu kita sempat mikir gitu kan, ini kayaknya hobi yang sampai tua nih. Gila. Ini nggak bakal. Dia tiap hari loh gue liat. Kayaknya ini hobi yang ini aku kali nih, sampai tua aku nih kayaknya bakal gitu. Ternyata salah juga. Ternyata salah juga gitu. Sama kayak ternyata kayak STPDN ya. Iya, Salah. kayaknya pernah aku hampir beberapa minggu tuh tidur pagi terus, kerjanya nontonin YouTube. Sepeda. Aku tahu part-part sepeda tuh apa, kan dulu buta. Iya. Bilang sadel aja jok gitu-gitu nggak tahu pokoknya batang apa. Dari situlah ternyata sekompleks itulah sepeda. Ya. Dari situlah mulai upgrade, belajar, ngantri. Iya. Sampai sekarang udah enak nih. Udah enak sepedanya malah nggak dipakai. Nggak. Gila udah enak sepedanya jarang dipakai. Betul. Istri pun gue liat lu sering kan berdua sama istri lu. Tuh istri lu yang iniin juga. Kau yang ayo main sepeda. Iya, tapi dia kayaknya nggak orangnya agak ini sepeda nggak terlalu teracun lah. Yeah. Dia juga kalau mau ikut kalau naik cycle jadinya. Oh, santai-santai doang. Atau naik sepeda lipat yang jalannya santai. Kalau kita kan memang sprint kan, fokusnya sprint. Iya. Gitu. Dulu sampai pengen mau beli road bike aku. Beli road bike, serius. Beli baju. Orang aku lihat, wih serius banget sih Babe nih. Tiap hari sepedahan. Jauh-jauh pula. 50 kilo. 50 kilo sekali goes. Ke Bogor. Keren. Iya kan. Orang kita start goes jam 10 malam kok. Nyampe kota tua cuma buat makan doang. Kelar sampai sini jam 1 malam. Gila si Babe ini gue bilang. Sehat enggak baru-baru basah. Iya. Saking segila itu dulu. Iya, gila banget. Tapi sekarang asik sepeda tuh menyenangkan lah. Ya. Sekarang kan masih sekali-sekali ikut juga. Ya, udah lama tapi kita nggak sepedaan bareng ya, Be. Iya bener, karena sepeda bapak kan dijual. Sepeda bapak juga udah dijual kan. Bapak juga lebih memilih akhirnya jual beli sepeda ya, jadinya daripada sepeda. Pengen lah sepedaan lagi. Kayak gitu. Nah itu ada yang satu nganggur. Wow, iya yang 9 juta tadi. Bisa dipilih lah, ada apa? Ada Brontom, ada Piton. Sini banyak sepeda. Bisa dibeli lah. Nah, apa? Lu film kan mungkin nggak separah dulu, Be, sekarang film. Yang gue lihat sekarang lu justru lebih kencang di konten lu, Be. Betul. Tapi itu memang sudah ini lu sih, soalnya udah terlihat dari lu dulu zaman Twitter. Lu lebih seneng kayak gitu kayaknya. Bener. Membuat konten. Konten kreator. Lu tuh emang udah konten kreator. Bener. Lebih enak kayak gitu. Lagi-lagi balik lagi. Money oriented. Tapi menurut lu lebih enak gak kayak gitu? Maksudnya lu merasa lebih nyaman kayak gitu? Membuat konten, mendapatkan uang lu dari situ? Enggak. Menurutku kalau film itu, kalau bagi aku ya, kalau mungkin nggak tahu kalau sekelas Reza Rahardian atau sekelas aktor yang udah punya nama, film itu bisa dijadikan mata pencarian yang worth it. Ya. Kalau bagi aku, setelah aku lihat stand up, konten kreator, bagi aku film itu nggak gede-gede kali gitu secara duitnya, uangnya, hanya buat karya dan keren-kerenan. Jadi buat karya gitu. Kita bikin film tuh berkarya, bukan mau cari duit. Karena film itu kalau kita mau serius, aku sempat dilarang lah sama aktor-aktor senior. Kalau mau fokus di film, jangan terlalu apa ya? Idealis. Bukan, kalau mau di film jangan terlalu nyemplung. Jangan terlalu ngejual diri apa ngeluntang. Jangan terlalu jor-joran. Ya, jor-joran. Biar kita eksklusif maksimal. 1 tahun tuh 2 film. Biar kita jadi aktor keren. Iya. Sementara kalau setahun 2 film, filmnya duitnya nggak seberapa, sebulan 2 bulan habis, nggak bisa dapat duit. Kalau terlalu muncul di film, jatuhnya katanya Babe nyampah aktornya, nggak eksklusif lagi, orang nggak. Jadi aku bingung, ini gimana mau? Kalau sekelas Reza Rahardian mungkin 1 film mungkin bisa lah kali. Nutup lah. Atau mungkin kalau di luar negeri kan katanya gila. Oh gila. Kita 1 tahun main film bisa setahun 2 tahun break, cuman ngabisin duitnya aja gitu kan. Kalau di sini kan nggak bisa. Setahun film tuh, 1 kali film ya udah sebulan, budget sebulan gitu. Makanya. Apalagi kan kau riak sekali kan. Apa itu? Maksudnya hidup kau kan, kan aku harta yang dari kecil kan kau gitu dari SMA. Memang kan aku idola Ben Jerian ya.
Jaren Benjerian. Pergaulannya kan sama yang teman-teman kau yang hedon-hedon itu kan. Kiri kanan sini, apa semua di ya kan? spa. Di kap diah ya kan. Iya, di cup. Jadi, aduh, bingung. Dulu main film, kalau udah di film nasihat-nasihat orang, Ya. jangan sinetron. Hmm. Ntar jatuh image-nya. Iya. Masa pemain film main sinetron, sinetron. nanti di film nggak laku. Nggak laku lagi, benar. Ya udah aku tungguin aja. Ada tawaran sinetron, aku jujur dulu nggak pernah aku mau main sinetron. Ku tolak-tolak loh bang, banyak kali. Ku tolak. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Lama-lama udah callingan film jarang. Sekalinya ada kita nawar kegedean. Iya. Akhirnya wah kayaknya Udahlah, nggak bisa ambil fight. aja Di lah. film ini nggak bisa fight lama-lama. Akhirnya sekarang sinetron, sketsa, semua diambil. Bahkan sekarang udah konten kreator kan. Iya. Jadi ya kayak gitu. Lu dari semua konten-konten yang lu create asik. Itu biasanya dapat dari mana, Be? Ininya, Be. Inspirasi, Be. Si Binaldari lah Itu atau sekarang lu inspirasi, ya. lagi recreate TikTok atau lu recreate apa itu? Sama, kalau konten kreator itu juga goalnya tuh viewer. Viewer di kita ngetes dulu nih, coba varian baru. Coba kita kemarin ada Binaldari. Iya. Konten Binaldari. Banyak tuh tinggi. Langsung 1 juta, 2 juta. Komennya banyak, engagement naik. Iya. Makin lama orang udah bosen. Kita harus ganti lagi. Oke. Apalagi ya. Nah, sekarang yang lagi naik TikTok jelek. Iya. Dibikinlah TikTok jelek parodinya ini sampai sekarang masih naik. Masih naik. Tetap harus cari lagi. Itu biasanya lu sama tim atau lu memang Sama dari tim, lu nyanyi sama tim. Aku aja? kreatif itu ada 2 orang. Mantap. 2 orangnya tuh itu tadi anak-anak stand up. Iya. Yang aku sendiri nggak tahu cara mereka gimana cara nulisnya. Iya. Kayak gitu. Karena kau nggak ada ilmunya kalau kata Jegil Nggak kan. ada ilmunya. Iya, emang Kirain aku mentorin, sharing ilmu, nggak ada ilmunya dia. Lucunya lebih ke emang- motivasi sih aku. Oh, lebih ke motivasi. Jago aku memotivasi orang biar jadi. Ayo, kamu masih bisa. Jadi aku ibaratnya di belakang panggung lah. Kayak di balik layar. Panji itu kalau misalnya mentalnya down, balik ke aku. Kau Aku bisikin, naik. Kayak gitu, lebih ke belakang panggung lah. lebih kayak Mario Mentality. Teguh, Mario Teguh, ya. memberikan motivasi. Bahkan waktu ada kasus Mario Teguh tuh memang Dia lari ke kau kan, supaya kau motivasiin dia lagi. yang namanya anaknya siapa? Wismilak ya? Apa? Rokok dong. Bismillah rokok dong. Betul. Bismillah, Rokok dong. betul. Nah, mulai merambah bisnis, Be. Salah satunya ini, itu kepikirannya apa, Be? Lu selain ini ada nggak sih yang lu buat-buat? Atau kau buka restoran bisnis atau aku, apa? banyak bisnis. Termasuk si orang-orang ini. Banyak yang Dia orang-orang ya buat yang nggak tahu ya. Ini cemilan. ini asli dari Medan. Asli dari ini Medan ini. cemilan legend. Legend. Terbuat dari apa, Be? Orang-orang Bisa 41. kasih tau lagi. Kulit babi. Cuman ini perusahaannya udah lumayan gede. Jadi dia kalau nuntut bisa. Enggak ya. Enggak. Coba kau luruskan dulu berarti. Daripada ntar repot Takut kayak tadi. kan. Soalnya aku lihat bawahnya udah PT. Takut kan daripada. Mendingan luruskan. Nah, ini halal lantoiban. Yeah. Jadi memang cemilan orang-orang 41 terkenal di Medan. Enak. Babes, liquid. Babes, Kenapa kepikiran tiba-tiba? sebenarnya ini aku nggak ada kepikiran bikin ini. Terus tiba-tiba ada yang ngajakin kerjasama. Kerjasama bikin liquid tapi yang beda. Tapi kau memang nge-vape pada dasarnya. Makanya kau diajak Enggak. kerja sama bikin liquid ini. Aku nggak nge-vape malah. Wah. Aku ngerokok. Nah, semenjak meeting pertama kali, aku nanya karena pengen tahu kan vape itu apa. Terus alasannya ngajak kau apa? Iya, kok kenapa bisa milih aku? Aku bilang. Ya karena kayaknya karakternya cocok. Terus aku nggak mau mempromosikan atau kerjasama dengan barang yang beracun, gitu. Kayak rokok pun beberapa kali aku kalau masuk brand rokok, kalau terlalu mengajak orang buat ngerokok, aku nggak mau. Kecuali cuman Ya, placement lah. captionnya tidak ada mengajak, gambarnya tidak ada apa, aku mau terima. Ya. Karena konten aku tuh banyak ditonton sama anak-anak ternyata. Jadi vape ini apa? Dia jelasin, aku cari tahu segala macam. Ya udah, terus akhirnya baca-baca di artikel segala macam,
ternyata rokok sama vape ini apa namanya istilahnya tuh efek sampingnya tuh lebih banyak rokok. Karena vape ini uap ternyata kan bukan asap. Kalau ini kan nggak ada efek sampingnya, batuk-batuk tadi doang aja. Batuk-batuk sama kalau udah sebulan aku muntah darah. Gitu. Nah, aku cobain tuh. Jauh sebelum ini dipasarkan, aku udah cobain tuh dulu. eksperimen segala Eksperimen macam. dulu. Ternyata emang ngaruh. Jadi aku nggak sama sekali aku sekarang nggak ngerokok lagi. Akhirnya nggak ngerokok? Berhenti ngerokok. Minta aja. Itu dulu. Beli berhenti. Berhenti. Minta terus. Itu dulu minta. Oke. Sekarang udah enggak. Ya udah lama-lama enak terus masuk. Terus kayaknya dulu tuh kalau rokok aku tuh sering batuk-batuk. Terus kayak ada berdahak dahak. aja. Nah, begitu pakai ini enggak. Akhirnya aku ya udah nih, oke nih. Akhirnya kerja sama kita. Oke. Kayak gitu. Selain ini, Be, ada lagi nggak, Be? Banyak Atau sih. lo punya cita-cita apa gitu yang belum kesampaian untuk Cita-cita yang belum usaha? kesampaian. Kalau bisnis aku memang kan dari dulu udah bisnismen aku. Sampai sekarang memang banyak yang nggak jalan bisnis. Ada coba-coba bikin baju babes. ya Baju. Iya. gagal? Bajunya baju babes, gagal gitu. Bikin apa lagi ya dulu? Ada bisnis sepatu. Oke. Dulu. Tapi itu nggak akan menyurutkan lo untuk terus mencoba lagi membuat apa gitu? Enggak loh. Ya, Enggak salah lagi, udah males aku. Kayaknya udah males. Memang udah sampai putus asa Udah nih. cukup ya. Jadi, banyak lah kalau angan-angan tuh banyak. Ya. Bikin sepatu. Bikin sepatu sampai aku datang ke Bandung. Flyer, Inspirasi ke masuk-masuk gang. cari bahan. Ternyata di sana kan banyak tuh orang Cibaduyut itu penjahit sepatu di gang-gang. Ya. Aku bisa bikin situ tapi tempah merek sendiri. Ya. Bikin itu. Awal mulanya laku, lama-lama sepatu kulit nggak laku karena masuk sneakers. Gagal. Bikin baju gagal. Nah, sekarang istri yang lumayan jalan nih. Oke. Ya, cuman ini agak lagi nggak ini dia. Dia bikin baju tidur. Oh, iya. Baju tidur. Aku konsepin namanya apa, Ayo Bobo aku bilang. Iya. Terus dipromo-promoin, kasih ke artis-artis, lumayan laku. Iya. Lu kasih ke artis doang ya? Pantes aku nggak dapet. Ngasihnya ke Kita artis kan doang. lihat kalau kita kasih value-nya apa nih gitu kan. Tapi kalau ini kasih nanti mau lah, ini Lu nggak aman. nge-vape Ini. tapi, Be? Nggak bisa diminum juga ini. Aman. Aman ya? Aman. Iya, efek sampingnya tadi Efek doang. sampingnya kan? itu doang. Batuk-batuk doang. B. Terakhir, B. Ya. Harapan, B. Iya kan? Harapan lu, B. Harapannya Buat karir lu ke depan atau ada yang pengen lo lakukan ke depan? harapannya semoga di 2001 ini aku 2021 ini kan aku nih sekarang ada manajemen sendiri lah, Mantap. bikin manajemen sendiri. Di situ ada kita konten kreator itu tadi kan ada tim. bikin-bikin. Nah, niatnya sih 2001 ini semoga Babes ini bisa lebih besar lagi. Amin. Jadi bukan hanya aku aja yang diurusin, Ya, nanti kita ada yang mulai lain. mencari talent atau bisa bikin memproduksi iklan, agensi lah, Agensi. gitu. Iya. Jadi bisa lebih besar Itu lagi. dalam waktu dekat itu Dalam ya, waktu cita-cita lo dekat, cita-citanya begitu. Mantap. Gitu. Kalau Udah ada yang manajemen belum? lu mau nganti. Emang gua ada value-nya. Ada pasti. DJ itu yang namanya DJ itu nggak ada habisnya. Betul lah namanya DJ. Dan kita juga seneng datang ke acaranya tuh seneng gitu loh. Dancing pasti yang lucu-lucu banyak. Have fun, kerjanya lucu. Mantap, Be. Ada penyesalan terbesar nggak, Be? Di hidup lu, Be? Ya, Ada penyesalan terbesar apa di hidup lu? Penyesalan- Ada nggak yang lu seselin? Aduh, seandainya saat itu.
Penyesalan terbesar. Si STPDN nggak lulus? Lu Enggak nyesel, aku nggak? seneng. Malah seneng kan? Malah seneng. Penyesalan terbesar apa ya? Aku orangnya nggak suka terlalu menyesal terlalu jauh lah. Ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ini belum lama kan Babe baru kehilangan ibunda. Oh iya. Ada nggak yang pengen sebenarnya? Aduh, ada yang belum gue ini loh buat nyokap. Dramanya, iya. Ini, biar berharap naik. aku nangis. Biar naik nih. Iya, Soalnya seneng. menjual ke dia. Orang tuh seneng kalau ngeliat sedih-sedih Iya, gitu. menjual kesedihan, diobrolin. Kita panggilkan, ini dia mamanya. Wah, salah. Bisa kan? Iya, bahaya. Biasa kan gitu orang nggak ada. Iya, tapi udah nggak ada. Apa yang mau Ini kan udah nggak ada. apa yang mau disampaikan? Orangnya udah nggak ada. Kalau misalnya ini Nggak dia bisa, mamanya, nggak bisa. datang kan Nggak aku bisa. horor Pak, lari aku. Walaupun kangen lari aku kalau udah Ada sekarang. nggak, Be? Siapa tahu, gue kan nggak tahu. Nggak ada. Ya itu mama aku tuh pernah, tapi ini antara mungkin nggak mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Dulu mama aku pernah aku bilang, "Ma, yuk kita jalan-jalan yuk." Mama aku tuh kakinya nih udah mulai nggak bisa jalan lah. Shit, Aku man. baru aku Ini beliin aku yang nangis ini, bentar lagi. baru aku beliin kursi roda, baru aja aku beliin kursi roda. Nggak lama aku beliin kursi roda, udah mau minta pasang nos dan macem-macem. Enggak. Pakai Inos ya. Aku ada niat kemarin cari-carilah kursi roda yang bisa elektrik supaya mau jalan-jalan. Yuk kita jalan-jalan sesekali lah kemana, ke Jepang atau ke Eropa. Soalnya mama aku nggak pernah keluar negeri selain ke Mekah, ya kan. Oh, ke Korea pernah lah kemarin, karena kakak kuliah di sana. Terus dia bilang, aduh kalau mamanya udah tua-tua gini buang-buang duit lah daripada apa. Mending kalau kamu memang banyak duit bangunkan masjid, katanya gitu. Gitu. Ya aku ya bangunkan istri aja susah kan kalau pagi. Terus Itu dibilangnya, dan itu ternyata bukan dibilang sama aku aja. Dia bilang ke kakak semua. aku juga, iya mama pengen kali lah kalau ada masjid, enak kali ya kalau ada masjid, katanya gitu. Ya udah, habis itu nggak lama dia ngomong-ngomong itu meninggal, begitu. Begitulah kira-kira berarti itu yang membangunkan masjid. itu ya. Iya. Itu ada juga berarti dalam proyeksi lo ke depan. Ada, nanti aku bakal berusaha membangunkan masjid. Daftarkan kitabisa.com. Berarti bukan kau yang bangun. Donasi. Donasi dong itu. Tapi Patungan. esensinya, karena aku tanya-tanya orang juga. Esensinya membangun masjid itu bukan berarti kita harus membangun masjid. Ya. Kita ikut menyumbang untuk pembangunan masjid, itu sudah bagian dari membangun masjid. Kan sesuai budget. Ya. Begitulah kira-kira. Alhamdulillah nggak jadi sedih-sedih ya. Thank you, Be. Jangan dibaca. Pancing itu kenapa? Thank you, Be. Thank you. Thank you banget, Thank you very much. Thank you. Thank you Ini banget lo udah meluangkan waktu. Siap. Ngobrol-ngobrol kawan-kawan kita sepedaan lagi. Sepeda udah ada Masih ya? mau, kan? Masih mau, aku mau. Masih mau kan? Mau. Oke lah, kita sepedaan lagi lah. Ya. Kalau ada job-job bisa undang, aku seneng kalau nengok. Aku waktu itu kan mau undang kau. Bener. Nggak jadi tapi ternyata itu eventnya. Bener. Yang event kemarin itu ya. Iya, aku bilang lucu nih, Be. Kita Nanti berdua tandem nih, Be. Kalau ada lagi Konsepnya. undang biar Pasti. kita dance bareng. Pastilah. Karena kalau dia pasti acaranya ABG ya kan. Betul. Thank you banget buat Leo udah nyimak Nobar Teko episode gua bareng Babe Cabita. Wes, Thank you very suasananya much. masih yang sosok sedih-sedih gitu. Iya. betul. Stay strong ya. Kasih emot dong. Thank you Makasih banget ya. sekali lagi. Wah. Menguatkan. Siapa kira-kira tamu gue di episode Nobar Teko berikutnya? Rahasia, asik. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Sehat selalu ya, bahagia selalu. Be, thank you, Be. Peace, love, and gaul.